Bertemu lagi sama Wendra. Apa kabar semuanya? Aku tuh sebenarnya ya lagi agak sedikit bersedih. Tapi kalau aku tuh apa namanya bersedih itu, aku cepat cari aku harus apa ya biar aku selalu bersuka cita, bergembira. Apa kabar semuanya? Oh, gini. Pada suatu waktu ya, uh, jadi ini gimana ya mau menjelaskan, terkadang itu susah sih, aku harus berawal dari mana gitu, dan nanti diakhiri yang seperti apa gitu, bingung terkadang itu. Makanya terkadang kalau aku cerita gitu ya, langsung judulnya apa duluan itu terkadang nggak aku sebut, langsung masuk gitu ke apa ya, ke isi cerita gitu. Nah, ini kisahnya di saat ada seseorang yang merasa diganggu di dalam rumahnya sendiri. Nah, kira-kira bentar, aku ingat dulu, sekitar 3 tahun, antara 3 tahun ya kakak ya, kurang lebihnya 3 tahun ya. Nah, sebelumnya sih aku juga nggak kenal sama beliau, juga nggak ngerti sama beliau gitu, nggak ngerti sama sekali. Nah, dan pada waktu itu memang karena apa ya, sering 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 nongkrong, sering ketemu gitu, akhirnya lambat laun kami hanya saling tegur sapa aja gitu. Jadi mari pak, ayo pak, gitu aja, nggak lebih gitu. Nah, pada suatu saat beliau itu seorang laki-laki ya. Beliau itu tiba-tiba memanggil saya gitu, memanggil saya, maaf, bisa saya minta waktunya Mbak Wendra gitu. Terus, oh iya, kebetulan saya panggilnya Om gitu. Oh iya Om, ada perlu apa gitu kan. Terus akhirnya, mari silakan duduk dulu Mbak Wendra gitu. Oh iya 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 iya. Nah, tiba-tiba apa ya, beliau itu langsung mengutarakan niatnya, ngapain ingin komunikasi sama saya, ingin cerita sama saya seperti itu. Nah, tapi padahal saya waktu gini, waktu Mbak Wendra bisa minta waktunya sebentar itu kan, saya itu masih tanda tanya gitu loh, tanda tanya kenapa ya gitu. Nah, tapi setelah itu, setelah kami duduk, apa yang
apa yang beliau pertanyakan itu. Semisal dia tanya, sebelumnya dia cerita kalau di rumahnya tersebut setiap malam beliau itu tidak bisa tidur karena ada gangguan. Terkadang di atapnya kamar itu selalu dilempar gitu, dilempar semacam batu gitu, dan itu sering kali gitu, bila ceritanya itu. Nah, setelah itu saya langsung di samping rumah Om itu ada kolam kecil ya gitu. Loh, oh iya Mbak gitu. Terus, oh tolong kalau sekiranya itu ikan yang ada mati, tolong dikasih lagi ya, yang ibaratnya dikasih yang hidup gitu. Karena di situ aku melihatnya itu ikan itu dibuat mainan gitu, dibuat mainan sama ya yang enggak kelihatan gitu. Nah, tapi yang suka mainan ikan itu dia berbentuk sesosok apa ya, sesosok kayak laki-laki yang sangat bidang begini, tapi dia hitam gitu, tapi bukan genderuwo, bukan. Nah, dia kalau lihat kolam itu jadi begini. Nah, begini aja, gini. Jadi nggak sehingga dia lalai untuk mengganggu orang atau apa, karena dia punya mainan gitu. Itu apa yang saya lihat loh ya. Nah, setelah langsung saya tanya begini sama beliau, Om, kenapa sih minta maaf loh ya, namanya orang itu pasti punya hobi atau punya kesukaan masing-masing ya. Om itu suka ibaratnya kayak semisal mau bangun rumah itu harus kayu jati atau kayu yang tua gitu, jadi kayak nilai magisnya itu ada gitu loh. Nah, oh iya memang sih Mbak Wendra memang seperti itu gitu. Oh ya sudah, oke. Terus langsung itu yang di belakang, ada dapur. Setelah dapur sampingnya sini kamar mandi, dan di sini ada dapur kecil. Setelah dapur itu gudang kecil juga, jadi nggak begitu besar gitu, nggak, cuman ya pokoknya sekitar 4x4 ya kakak ya. Nah si Om ini loh, padahal kan Mbak Wendra belum ke sana gitu. Terus ya memang yang suka ngasih bau harum, ngasih apa, timbulnya dari dapur itu, dari gudang tersebut Om gitu. Loh iya memang iya ya, terkadang memang mencium kayak bau bunga dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu kira-kira kapan Mbak Wendra bisa main ke rumah gitu. Loh, tahu-tahu saya kaget gitu. Loh, maksudnya ya melihat-lihat apa yang ada di rumah gitu. Terus akhirnya ya nanti saya mohon izin dulu sama kakak saya, kalau nanti kakak saya mau ngantar atau saya mau ngantar ya saya berangkat, tapi kalau sekiranya kakak saya enggak mengizinkan ya saya tidak bisa Om. Akhirnya oh iya, jadi nanti tolong kabarin, ini nomor HP saya, nanti kapan-kapan pokoknya dalam minggu ini kalau bisa diusahakan, saya benar-benar minta tolong sama Mbak Wendra gitu. Oke, saya nggak janji ya Om, karena di dalam hati saya ini nggak pas.
enggak pas gitu. Apa sih gitu, kayak ada rasa berontak gitu loh. Nah oke, setelah itu tersebut pamit gitu kan, mari mbak, karena ini sudah malam, saya pulang. Oh iya silahkan om. Nah setelah itu saya masuk, langsung saya bilang sama kakak saya, kak, "Ah, kenapa itu om tadi itu maksudnya itu mau minta tolong, di rumahnya itu banyak yang gangguin, banyak yang godain gitu." Nah setelah itu ya jawab kakak saya itu, ya nggak apa-apa adik, namanya juga orang minta tolong, kalau kita memang sebisanya kita menolong ya kita tolong. Nggak ngerti kenapa tahu-tahu ini nggak mau, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Loh, terus enggak, ini kalau memang saya jawab nggak mau ya saya nggak mau, pasti ada something gitu. Jadi tapi pada waktu itu pun saya nggak ngerti jawabannya kenapa, itu saya nggak ngerti terkadang itu kenapa gitu, tapi pasti terjawab gitu. Nah setelah itu 1 hari 2 hari om tersebut nelpon gitu, kapan ini bisa datang ke rumah gitu. Terus saya langsung bilang, kakak tolong kakak, enggak, jawab aja kakak gitu, aku nggak mau gitu. Akhirnya kakak saya itu tolonglah, namanya apa, orang niat baik minta tolong, apa salahnya sih? Memangnya aku dukun, memangnya aku ini apa namanya, orang pintar, memangnya aku orang apa ya, kok kayak gitu gitu. Terus tapi pas saat habis azan maghrib itu tiba-tiba saya ngambilin kakak saya, dan saya yakin itu bukan saya, karena kalau itu saya ya beginilah saya ini gitu loh, yang baba gitu, seperti itu. Tiba-tiba saya ngambilin kakak saya, kak, eh, nanti ini kan malam Jumat kak, ayo ke rumahnya om kemarin itu. Langsung kakak saya itu lihat saya, loh tumben kok mau gitu. Loh kenapa kamu mau, udah pas ini hati saya gitu. Oh ya sudah, nanti kira-kira kita berangkat jam berapa? Jam 12, aku jawab gitu. Oh oke. Akhirnya kakak saya itu janjian sama om tersebut itu. Nah setelah janjian sama om tersebut bahwa kami nanti akan ke sana gitu, dan padahal saya juga belum ngerti rumahnya di mana atau alamatnya di sebelah mana, itu nggak ngerti gitu. Tapi kakak saya, ayo sini gitu. Tapi pada akhirnya memang sekali aja tanya orang gitu, karena hanya memastikan gitu kalau itulah rumahnya gitu. Setelah itu kami ditunggu. Nah sudah janjian, terus assalamualaikum gitu. Kakak langsung, pasti kakak interaksi langsung ini aku. Assalamualaikum salam. Jadi gini, apa yang saya lihat dan dengan kenyataannya itu apa ya namanya, aku juga manusia ya, ibaratnya ada pasti nggak 100% gitu loh, tapi nyaris gitu. Karena kalau aku ini Wendra ya ini sudah, tapi kalau
teman-teman yang lain yang ngikut ini ya sudah, ya itu yang berbicara teman-teman saya, bukan saya gitu. Makanya kalau saya jadi Wendra ini ya ini, semisal saya ditanya apa ya begini saya gitu. Nah setelah itu silahkan masuk gitu. Nah kami dipersilahkan, akhirnya kami duduk di ruang tamu kan. Terus saya lihat kondisi sekeliling itu memang benar-benar wow, semuanya serba, kalau saya nilai barang antik, semuanya serba antik. Jadi memang nilai magisnya itu ada ya kak ya, kayak bangunan rumah, kayu-kayunya apa itu semuanya ya kak ya, semuanya itu memang di apa ya, beliau kan memang maaf tergolong arsitektur ya kak ya. Nah jadi memang beliau punya hobi-hobi yang antik juga gitu. Itu hawanya sudah wow, sudah ingin apa ya, macam ingin berkenalan gitu loh. Udah auranya udah beda gitu. Tak lama saya dipersilakan sama om tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah setelah itu om tersebut silahkan Mbak Wendra saya persilahkan untuk ke apa, lihat-lihat. Saya permisi dulu ya om. Oh iya. Nah saya ini apa, jalan duluan gitu. Ini ya makanya apa ya, saya di posisi ini ya yang kalau ingat itu selalu ketawa gitu. Nah begitu saya jalan duluan, padahal begitu saya jalan ini saya langsung connect gitu, langsung area sensitif saya untuk aroma. Jadi yang saya pakai kan selalu penciuman, indera penciuman sama indera pendengaran. Kalau mata kan memang saya kurang, karena memang seharusnya saya pakai kacamata, jadi nggak pernah, jarang saya menggunakan melihat kayak begini. Kurang, jadi selalu menggunakan indera penciuman sama indera pendengaran. Nah saya jalan dulu, saya jalan di depan, terus aku berhentinya begini, perasaan ada yang ikut ya, tapi kok lain hantu. Setelah itu aku jalan lagi, langsung berhenti lagi, kok ada yang ikut ya, aku langsung tengok ke belakang. Sekalinya kakak saya sama om saya ini juga ngikut saya dari belakang. Langsung saya, lah ngapain om sama kakak ini lo ikut-ikutan, nggak usah, kakak sama om ditunggu aja di ruang tamu, biarkan saya sendiri gitu. Terus oh iya maaf Mbak Wendra, maaf gitu, nggak apa-apa, biarkan saya sendiri, jangan ada yang ikut gitu. Oh ya sudah gitu. Akhirnya aduh, ya kan kak, wah, kakak ngapain ngikut itu kak di belakangku. Nggak. Terus habis itu akhirnya kakak saya sama om tersebut kembali ke ruang tamu, jadi saya ditunggu di sana. Nah saya mulai beraksi waktu itu. Yang saya tuju pertama langsung dapur. Diam aja dulu saya. Habis gitu saya berhenti dulu. Terus assalamualaikum salam. Langsung saya ucap doa. Saya apa ya,
minta kekuatan, diberi perlindungan. Intinya itu doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya dijaga. Tapi saya yakin itu bukan 100% saya gitu, antara separuh itu ya apa ya, pokoknya semua mengalir begitu saja gitu loh, nggak bisa saya cerita gitu kan, karena juga kakak juga lagi sama om itu lagi ngobrol-ngobrol, jadi secara detailnya mungkin saya, karena antara transisi antara saya dan bukan gitu loh. Nah setelah itu saya langsung Assalamualaikum, saya di sini hanya ingin bersilaturahmi dengan kalian. Saya hanya ingin berniat baik di sini untuk bersahabat dengan kalian. Maka berilah tanda atau keluarlah untuk muncul di sini bersama saya. Wih, Kak. Hai. Nah, setelah itu belum ada reaksi, belum ada. Langsung saya mulai lagi. Telinga saya coba sama. Saya cari, sama saya panggil dia terus. Akhirnya pertama kali awal bau yang saya cium itu bunga mawar sama kenangan. Langsung harum betul gitu. Terus habis itu saya langsung gini, terima kasih, kita bersahabat ya, saya yakin kalian pasti baik, duniamu duniamu, duniaku duniaku ya. Yang intinya kita nggak usah saling mengganggu lah, kalau saling tegur sapa nggak masalah, saya bilang gitu. Nah setelah itu hilang, bus, bau kenanga itu tadi hilang sama mawar itu kan. Langsung saya cium lagi, kemenyan yang saya cium menyengat sekali. Langsung saya tungguin waktu itu, saya tungguin gitu. Aku yakin kamu ada di sampingku. Saya yakin kamu bisa diajak komunikasi dengan baik seperti layaknya manusia. Oke? Setelah itu dia ngikut saya. Itu saya melangkahkan kaki saya ngecek ke kamar mandi tersebut, karena jejer sih, gudang, dapur, kamar mandi, kamar kosong gitu. Rumahnya cukup besar. Nah setelah itu kalau yang ada di kamar mandi auranya nggak begitu kuat, dia sangat tipis sekali gitu. Justru yang ada di arah dapur sama gudang. Setelah itu satu persatu saya percaya sama Allah saya, maka ya namanya kita silaturahmi ya, kita mohonkan doa, ucapkan doa agar mereka menjadi baik. Karena diakuin maupun nggak diakuin, mereka itu ada. Percaya nggak percaya, mereka ada.
Setelah itu akhirnya di samping depannya dapur itu sama gudang, jadi macam kayak tempat jemuran gitu, kayak tempat jemuran di pojokan gitu ada kalau orang Jawa bilang padasan, jadi untuk wudhu itu loh, jadi kayak wali gitu ya, kayak wali yang dari tanah itu. Nah ibaratnya kita mau sholat kayak apa gitu, kita ambil air wudhunya dari situ. Akhirnya saya duduk di bawah di lantai itu, saya duduk di lantai, saya baca doa lagi, doa keselamatan, pagar rumah dan lain sebagainya. Setelah itu tolong sekali lagi tunjukkan kehadiran saya lewat suara, lewat wujud, atau lewat tanda apapun, tolong gerakkan dengan suara lirih gitu ya. Akhirnya betulan dari pojokan ini tadi, dari arah yang dekat air wudhu ini tadi, yang gudang pojok ini, langsung ya sempet kaget, wow, aduh, ya jobok bengok. Jadi aku sempet kaget, tapi aku langsung menguasai diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu saya zikir itu, astagfirullahaladzim, langsung dari atap ini, wah, kaget lagi saya. Itu manusiawi. Maaf loh ya, sempurna yo, apa sih gitu. Nah setelah itu saya langsung harus fokus lagi. Terima kasih buat kalian sudah hadir di sini dengan benar-benar memberi tanda bahwa kalian memang ada. Cuma saya mohon, akhirnya saya komunikasi gitu, saya mohon, dan benar-benar itu yang jadi yang hadir beliau memang yang benar-benar asli leluhur, yang apa ya, yang sebelumnya ada rumah itu, ibaratnya sudah memang tanahnya dia dari awal, sebelum ini masih hutan gitu ya, masih hutan, beliau sudah ada di situ, ibaratnya sesepuhnya zaman dahulu gitu. Nah beliau bilang itu jangan macam-macam gitu. Logatnya logat daerah kami, bukan logat Jawa, bukan. Sudah saya intinya yang Om tadi itu jangan macam-macam, karena sebelum dia di situ, nah leluhur itu sudah di situ gitu. Dan kalau saya tidak diusik, intinya ya, kalau saya tidak diusik, saya juga enggak mengusik gitu. Kenapa saya diusik gitu? Saya tanya, kenapa maaf, pokoknya ada sebutan di sini gitu ya, saya enggak intinya kenapa enggak ibaratnya intinya assalamualaikum, mohon maaf
hanya ingin berbagi cerita. Oke. Nah, setelah itu beliau menjelaskan bahwa intinya saya jangan diganggu, memang tempat tinggal saya di sini. Kalau pemilik rumahnya ini tidak mengganggu, dia juga nggak akan mengganggu, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain gitu maksudnya. Oh iya, nanti saya sampaikan, saya juga mohon minta maaf karena yang punya rumah ini memang agak versus keras gitu loh. Jadi harus pergi dari sini, harus, nah seperti itu, ngusirnya seperti itu. Nah setelah itu oke, nanti insya Allah apabila ada waktu, saya nanti akan kesini lagi menjenguk kalian, bersilaturahmi di sini lagi, menjenguk kalian, tapi saya tidak janji. Insya Allah ya. Oh iya, terima kasih. Benar-benar santun beliau itu, walau ibaratnya itu apa ya? Kalau secara mata wajar itu ya namanya juga sudah beda gitu, beda alam gitu. Tapi beliau sangat santun sekali gitu. Nah, saya pun buat apapun itu namanya, entah iblis, entah setan, entah apa, selagi dia juga baik sama kita, nggak apa-apa. Jadi kita juga harus baik juga, bukan bersekutu, bukan berteman sama dia yang berlebih, enggak. Ya seperti kita sama tetangga, sama orang lain yang harus bersapa, itu kayak gitu aja sih. Nah setelah itu, oh iya mohon maaf ya, nanti saya jelaskan. Oh iya, akhirnya saya ibaratnya saya saya doakan, ibaratnya saya mendoakan mereka ya lebih baik dan enggak mengganggu gitu. Akhirnya mereka oke gitu. Akhirnya saya ya sekiranya sudah cukup, saya bertamu di sini, saya mohon izin untuk pamit. Assalamualaikum, langsung saya itu aja sih yang saya di sisi benar-benar Biendranya sama ini, antara separuh ini bukan saya sama, jadi itu aja sih yang sangat yang saya ingat. Kalau secara kronologisnya macam apa sih, antara sadar enggak sih, antara sadar dan enggak gitu. Setelah itu kembali saya karena semuanya sudah bisa diajak berunding damai, secara damai gitu ya, apa kemauannya apa gitu. Akhirnya saya kembali ke ruang tamu. Nah saya gabung dengan kakak sama om saya itu, dari saya berangkat jam 12 nyampe sekitar jam 12:04. Saya gabung itu sekitar jam setengah 4 ya kakak, setengah 4 pagi ya itu. Akhirnya saya nunggu di situ, bener langsung saya maaf om ya om, kenapa sih sampai itu sangat tidak, bukan saya harus menyuruh om untuk bersekutu atau apa, enggak, untuk berteman, enggak sama sekali. Tapi tolong hargai keberadaan mereka, memang mereka itu sudah ada. Kalau om itu nggak ngusik, dia juga nggak akan ganggu. Tapi kenapa om itu selalu ngusik dia? Akhirnya saya ini debat, loh dia itu setan, dia itu loh, iya oke, saya tahu, tapi tolong, ibaratnya tempatmu tempatku, jadi jangan saling mengusik kita ini gitu loh. Nah akhirnya aku debat, blok. Akhirnya oke, kalau memang om nggak bisa bukan saya kasih tahu, enggak sih, ini permintaannya mereka, loh jangan diturutin. Oke, kita nggak nurutin, apa salahnya sih kita coba gini maksudnya, itu memang kemauannya setan, jangan diturutin karena setan nggak baik dan bla. Oke,
Nah, apa salahnya permintaan itu coba kita turutin? Dia masih ganggu apa enggak? Gitu. Kalau memang enggak, oh dasar memang setan gitu kan. Ibaratnya dia memang suka menipu, suka membujuk manusia dan lain sebagainya seperti itu gitu. Akhirnya pokoknya saya cuma pesan itu apa yang beliau sampaikan terhadap saya tadi sudah saya sampaikan sama Om. Tapi kalau memang Om itu memang nggak mau, intinya nggak mau coba untuk apa ya, untuk apa yang diinginkan dia, ya itu resikonya. Ibaratnya Om diganggu setiap malam, mungkin dilemparin batu kah atau apa ya, ya itu yang sudah dimau Om gitu. Oh ya, ya sudah, ya sudah, coba nanti saya coba seperti terus. Jangan lupa, saya yakin Om ini nggak pernah telat akan ibadah, akan sholat dan lain sebagainya gitu ya, sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Tapi sebisanya nanti kalau mau tidur, ibaratnya sekarang kan ada HP dan lain sebagainya, itu bacaan ayat kursi dan lain sebagainya itu dibuat apa kayak zikir gitu loh Om gitu. Jadi nanti biar Om itu terlelap sambil tertidur dengan sendirinya gitu. Oke, oke, oke. Nah setelah itu saya mohon diri pamit sama kakak saya itu. Sebelum pamit tiba-tiba ada burung hantu lewat ya kak ya. Ya, padahal itu lengang sekali ya kakak. Tiba-tiba ada burung hantu lewat. Gitu ya kak. Terus langsung langsung Om itu pas setiap jam segini, padahal di tetangga saya dan area sini nggak ada yang apa kak, yang nganu burung ya, miara burung nggak ada ya kak ya, nggak ada. Ya sudah, biarin aja, nggak apa-apa. Setelah itu sudah, ini tadi sudah, ya sudah, pokoknya semuanya sudah insya Allah lah sudah bisa, nanti bisa diajak ngobrol gitu loh. Terus oke. Nah akhirnya saya pamit sama kakak saya, sekitar jam 4:30 ya kak kita pulang. Nah setelah itu kami undur diri. Besoknya lagi nggak ada kelihatan Om ya kakak ya itu. Nah keempat hari, kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari kak yang kesini tuh loh kak. Nah sekitar 4 hari kemudian beliau kesini gitu. Assalamualaikum. Oh iya loh gitu, Mbak Wendra gitu, ini saya mau, nggak ada sesuatu. Terus hah, ya ibaratnya dengan rasa seneng atau apa gitu. Jangan jangan, saya nanti dimarahin. Jadi saya ya, jadi beliau itu berniat baik, ibaratnya dengan kejadian yang lalu itu dia hanya ingin memberi sesuatu tanda terima kasih lah gitu. Jadi dibakarin ayam ya kakak, dibakarin gua. Terus tapi saya jangan dulu, saya nggak boleh menerima apa-apa. Akhirnya saya masuk ke dalam dulu, nelpon mama saya, ma ini saya sudah, yang penting kamu nggak minta, enggak ya sudah, kamu terima, tapi makanan iya. Astagfirullahaladzim. Terus dia cerita, semenjak itu alhamdulillah Mbak Wendra memang sudah nggak ada gangguan lagi ya, atau dilempari, bener-bener nggak ada gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bisa syukur gitu. Terus akhirnya ya
kasih sedikit-sedikit apa gitu ya, namanya beliau yang lebih tua gitu kan, jadi saya juga ada aturannya juga buat bicara gitu, nanti dikirain saya juga sok tahu gitu kan, ibaratnya lebih tua beliau gitu ya. Begitulah kisah saya waktu komunikasi sama penjaga. Jadi benar-benar leluhurnya tanah itu sih sebenarnya gitu, dan semuanya sudah membaik sampai sekarang. Oke, buat sahabatku semuanya, apabila dimanapun ya, entah di rumah kalian atau di sekeliling kalian atau apa ya, kalau memang terasa kadang nggak bisa melihat tetapi insting gitu ya, perasaan jadi loh kok ini kok ada ya, berarti memang dia ada di situ ya. Jadi alam bawah sadar itu yang memerintah gitu. Oke, jangan ada yang apa ya, punya ya, pokoknya pasti ada lah pro kontra, itu adalah, tapi ya memang ini kisah saya gitu, jadi nggak ada rekayasa sedikit pun, nggak ada. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke, jadi ya bisa mengikuti kisah saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.